Jumpa lagi di TV. Ya, kalau pertengahan tahun lalu, Infinix yang tadinya dikenal sebagai produsen smartphone itu sudah pernah merilis jajaran laptop InBook X1 series yang terbilang sukses itu karena keren dan harganya terjangkau. Nah, sekarang di awal tahun 2022, Infinix kembali lagi merilis laptop mereka, penerus dari yang X1. Sekarang ini adalah InBook X2. Tentunya harganya tetap terjangkau. Ada 3 varian, tapi kita bahas satu aja dulu ya. Dan warnanya, wow, ada banyak banget. Oke. Sebelum saya keterusan, mari kita mulai pembahasan dari laptop Infinix InBook X2 kali ini. Ya, Infinix menyebutkan bahwa InBook X2 ini dibangun berdasarkan apa yang mereka tawarkan di InBook X1 ditambah dengan beberapa hal-hal khas Infinix yang kini mereka hadirkan di laptop mereka. Laptop ini menggunakan bodi all metal, layar yang diklaim menawarkan 100% sRGB serta bobot yang relatif ringan. InBook X2 ini juga ditawarkan dengan 3 varian prosesor, yaitu ada Core i3, Core i5, dan Core i7, sama dengan yang dilakukan di InBook X1 sebelumnya. Nah, dalam video ini kita akan bahas yang versi Core i7 sambil menampilkan yang Core i3 di sebelah saya juga. Oke, mari kita lihat spesifikasi dari yang Core i7 dulu ya. Dia pakai Core i7 1065G7 10th Gen, Ice Lake fabrikasi sudah 10 nanometer, 4 core, 8 thread, turbo frekuensi sampai 3,9 GHz, 8 MB Intel Smart Cache. Dia punya integrated graphics sudah Intel Iris Plus dengan 64 EU di situ ya. Nah, untuk RAM 8 GB DDR4 3200 MHz on board, dual channel. Sayangnya memang tidak ada slot SODIMM tambahan, jadi tidak bisa di-upgrade. Tapi seenggaknya ya 8 GB udah lumayan lah untuk harganya. SSD-nya 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 ya. Bukan SATA ini ya. Tidak ada slot untuk storage lain, jadi kalau butuh kapasitas lebih, kalian harus ganti storage yang bawaannya. Untuk konektivitas dia pakai Intel Wireless AC9461, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, baterainya 50 Wh, dan dia sudah langsung pakai Windows 11 Home Single Language. Nah, itu yang i7. Kalau Core i5 bedanya cuma prosesornya pakai Core i5 1035G1, sementara yang Core i3 adalah Core i3 1005G1. Oke, kita lanjut. Bodinya, ya ini menggunakan desain clamshell atau laptop klasik. Desain penutup layar masih serupa dengan InBook X1, yaitu dengan 2 tekstur ya. Kelihatan ya, yang merah ini 2 tekstur. Area bawahnya memiliki tekstur sandblasted, area atasnya teksturnya brushed. Jadi penampilannya emang beda gitu. Materialnya ini all metal, anodized aluminium ya. All metal di harga segini. Warnanya ada 4 opsi warna untuk InBook X2 ini. Semuanya metallic, ada red, green, grey, dan blue. Untuk bobotnya, laptopnya sendiri hanya 1,24 kg, sementara chargernya juga ringan di 160 gram. Charger yang ini adalah charger 45 watt dengan USB Type-C. Total bobot si laptop ini kalau dibawa dengan chargernya jadi ringan, nggak nyampe 1,5 kg, tepatnya 1,4 kg. Untuk dimensi, panjangnya 32,3 cm, lebar 21,1 cm, dan ketebalan hanya 1,48 cm. Display, ini adalah layar 14 inci, resolusi Full HD 1080p, refresh rate tentunya 60Hz, bukan laptop gaming. Panelnya IPS, viewing angle-nya 178 derajat. Permukaannya anti glare, jadi terbilang nyaman saat digunakan, jadi nggak ada pantulan-pantulan yang ganggu gitu. Color gamutnya disebut Infinix adalah 100% sRGB. Nah, kita tes. Karena dalam pengujian kami sendiri, kami melihat bahwa color gamutnya itu ada di kisaran 90% sRGB dengan color volume sekitar 99% sRGB. Ya, jadi ya mendekati 100% sRGB, bukan 45% NTSC, bukan. Brightness layarnya ini ada di kisaran 350 nits dengan kontras rasio di 1000:1. Bezel layar dari InBook X2 ini terbilang tipis nih ya. Di kanan kirinya juga kelihatan tipis di sini. Bezel atas sedikit lebih tebal karena ada webcamnya di situ. Ini adalah webcam 720p 30 fps. Nah, di sini dia unik. Kenapa? Karena webcam ini dilengkapi dengan dual star light. Jadi ada 2 lampu LED di sisi kiri dan kanan webcam untuk membantu pencahayaan saat pengguna memakai si webcam ini. Ya, kalau kalian tahu smartphone Infinix, ini serupa banget dengan smartphone Infinix karena rata-rata smartphone ini punya 2 lampu LED di kamera selfie-nya. Nah,
itu yang disematkan ke sini. Dual Starlight ini bisa diaktifkan dengan tombol function plus spacebar. Dan tentunya ini akan membuatnya jadi ada fill-in light, atau kalau dalam gelap total ya terbantu karena ada lampu tambahan di sini ya. Nah, webcam ini juga dibekali dengan dua mikrofon. Posisinya juga ada di kanan kiri webcam. Nah, untuk audio dia punya dua speaker 1,5 watt. Kualitas speakernya ya terbilang standar sih, nggak yang luar biasa banget, tapi udah mumpuni lah ya. Nah, untuk konektor di kiri ada satu HDMI 1.4, ada satu USB 3.0 Type A, ada satu USB 3.0 Type C yang bisa digunakan untuk charging atau DC in, display output, dan juga transfer data. Di sisi kanan ada satu micro SD card reader, ada satu USB 3.0 Type C yang ini hanya untuk transfer data aja ya. Lalu ada USB 3.0 Type A dan ada satu security lock. Untuk keyboard, ini dia menggunakan desain tombol chiclet. Tombol panah untuk atas dan bawah ukurannya hanya setengah dari tombol lainnya. Sementara tombol kanan dan kiri itu ukuran penuh ya. Sementara untuk backlightnya tentu ada ya. Dia punya backlight dengan dua tingkat kecerahan. Bicara soal keyboardnya, jarak antara tombolnya terasa memadai ya. Nggak terlalu kecil, nggak aneh gitu ya. Dan ngetiknya juga terasa mantep. Tidak terasa seperti laptop murah, ini terasa seperti laptop mahal di sini memang ya. Elegan sekali. Untuk touchpad, ukuran touchpad terbilang cukup besar dan posisinya center to body. Jadi sedikit lebih ke kanan dibandingkan spacebar. Meski secara estetika ini bagus, tapi selama mengetik pada saat menggunakan laptop ini, kami merasakan bahwa telapak tangan kanan kami itu kadang-kadang suka masuk-masuk ke dalam touchpadnya ini ya. Oke, beralih ke sistem pendingin. Sistem pendinginnya di sini itu disebut dengan nama Ice Storm 1.0. Ini sama dengan yang di Inbook X1 ya. Dia menggunakan dua heat pipe dengan satu fan, intake dari bawah dan exhaust ke arah belakang atau celah layar ya. Nah, berhubung Infinix ini juga memproduksi smartphone, tentunya ada dong fitur-fitur yang membuat dia bisa berkonektivitas atau berinteraksi dengan smartphone-nya dengan lebih mudah lagi. Ya, ada Smart Hotspot. Kalau laptopnya dihubungkan ke hotspot dari beberapa tipe smartphone Infinix, kita tidak perlu repot memasukkan password Wi-Fi secara manual lagi. Akan muncul notifikasi konfirmasi koneksi di smartphone. Jadi begitu koneksinya diterima laptop, dia akan langsung terhubung begitu aja. Kemudian, Simple File Sharing. Ini bisa digunakan untuk transfer file dengan mudah antara laptop Infinix dengan smartphone Infinix. Bisa dari smartphone ke laptop maupun dari laptop ke smartphone juga. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Kita cek konsistensi performanya dengan Cinebench R15 20 kali loop dulu ya. Pertama, kami mencoba menjalankan Cinebench R15 dulu ya. Tapi ini dengan pakai charger bawaannya yang 45 watt. Hasilnya di run awal ini menghasilkan skor maksimum di 746 poin. Kemudian turun ke 660 sampai 675 poin di beberapa run berikutnya. Konsistensi ini terbilang tidak terlalu baik sebenarnya karena skor setelah run keempat itu hanya berkisar antara 530 sampai 630 poin. Ini membuat kami penasaran dengan charger 45 wattnya. Apakah ini sebetulnya menghambat performa si Inbook X2 itu? Ya, jadi kami mencoba ulang lagi tapi kita ganti dengan charger 65 watt yang kebetulan ada tergeletak di lab kami ini ya. Hasilnya, skor di run awal itu serupa, 750-an poin, lalu turun ke kisaran 670 ke 680 poin, dan kemudian dia turun lagi tapi di kisaran 550 sampai 660 poin, dan cenderung lebih banyak, lebih sering berada di atas 600 poin. Konsistensi ini memang belum bisa dikatakan luar biasa baik, tapi ini jelas membaik dibandingkan pada saat dia menggunakan charger yang 45 watt. Ya, tapi mempertimbangkan kalau pengguna seharusnya pakai charger bawaan, jadi semua pengujian kali ini kita akan gunakan charger bawaannya aja. Oke, kita lanjut ke Adobe Premiere Pro CC 2021 ya. Karena RAM-nya 8GB, kita pakai Full HD Render Test atau 1080p. Source videonya 1080p 60 fps 2 menit 7 detik ya. Dan dengan software only dia selesai dalam waktu 9 menit 47 detik. Sementara kalau kita mengaktifkan OpenCL-nya, dia selesai dalam waktu 7 menit 26 detik. Jadi memang kelihatan ya dengan RAM 8GB ini dengan performanya dia cocoknya memang buat ngedit-ngedit video yang 1080p. Kalau videonya yang 30 fps tentunya akan lebih cepat lagi waktu rendernya. Nah, kalau bicara soal suhunya, di awal render mulai ya, itu dia ada di kisaran 83 sampai 91 derajat Celcius untuk prosesornya. Tapi setelah berapa lama dia akan turun ke 65 derajat Celcius sampai proses render selesai. Oke, mari kita beralih ke DaVinci Resolve, software gratis buat editing video ala profesional ini. Tentunya video 1080p juga, outputnya ke YouTube 1080p, dan ini semua selesai dalam waktu 8 menit 3 detik.
Nah, sekarang mari kita lanjut ke gaming test. Ya, bisa dong gaming tipis-tipis di sini. Counter Strike dulu. Ya, CS:GO 720p low, dia bisa di 75 sampai 110 fps. Kemudian Dota 2 720p fastest scaling di 100%, dia masih bisa kisaran 45 sampai 52 fps. Di sini kan masih bisa di 60-an fps. Lalu kalau GTA 5 720p normal, ini cukup stabil tapi di kisaran 30 sampai 40 fps. Kadang-kadang bisa naik sampai 45 fps. Ya, masih lumayan lah ya. Genshin Impact 1080p lowest, render resolution kita taruh di 0,5 kali, dan di scene ringan dia bisa bertahan stabil di kisaran 55 sampai 60 fps. Tapi kalau battle memang dia akan turun sedikit ke 45 sampai 55 fps. Nah, suhunya saat mainkan Genshin Impact ini ada di kisaran 59 sampai 60 derajat Celcius untuk prosesor. Sementara itu untuk area bodinya ya di palm rest itu ya masih sekitar suhu ruangan lah ya, 25 sampai 35 derajat Celcius. Area panas ada di tengah atas keyboard dekat lubang exhaust dengan suhu mencapai sekitar 44 derajat Celcius. Tapi itu tidak merembet kemana-mana, cuma di situ-situ aja. Oke, sekarang kita beralih ke performa storage-nya atau SSD-nya ya. Dengan Crystal Disma kita memperoleh bahwa read-nya atau kecepatan bacanya adalah 2390 Mbps dengan tulis di 1805 Mbps. Ya, ini memang bukan termasuk SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 yang kencang, tapi kecepatan bacanya sudah menunjukkan bahwa memang dia SSD M.2 NVMe PCIe ya. Dan ini sudah jauh di atas SSD yang SATA. Sekarang kita beralih ke daya tahan baterai. Baterai laptop ini pakai 50 Wh baterainya ya. Kita tes dalam kondisi brightness 50%, volume 25%. Video playback 1080p itu bisa diselesaikan dalam waktu 8 jam 32 menit, sekitar 8,5 jam. Lumayan. Bukan sesuatu yang luar biasa, tapi udah lumayan lah di sini. Nah, untuk charging time-nya, kita pakai charger bawaannya, 30 menit pertama terisi 35%. Dan untuk mencapai 100%, dia hanya butuh waktu 2 jam 17 menit. Secara umum, ini adalah hasil yang wajar dan cukup baik. Oke, pasti nanya harganya ya. Ya, yang versi Core i7 ini harganya di kisaran 9.999.000, dan katanya di awal tuh ada diskon di kisaran 9,7 jutaan di first sale tanggal 22 Januari 2022 di JDID. Harga untuk varian lainnya yang Core i5 ya, RAM 8GB juga, SSD 512 itu di kisaran 8.499.000 dan akan turun di kisaran 8,299 di first sale ya. Untuk Core i3 yang 1005G1 itu RAM-nya 4GB, SSD 256GB itu harganya di kisaran 6.499.000 dan di first sale dia akan dijual di kisaran 5.999.000. Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, spesifikasi yang ditawarkan itu masih serupa dengan Inbook X1 dengan prosesor Intel Core 10 Gen Ice Lake ya. Jadi belum ada peningkatan dari sisi prosesornya. Kemudian ada beberapa hal yang menarik di Inbook X1 yang tidak di sini, seperti layar yang bisa dibuka 180 derajat itu nggak ada. Fingerprint scanner untuk varian yang Core i7 itu juga nggak muncul di sini. Lalu SSD M.2 kedua juga nggak ada. Speaker dengan tweeter, lalu kamera kill switch untuk aspek keamanan itu juga tidak tersedia di sini. Kemudian untuk charger bawaan ini sayangnya hanya 45 watt karena kita melihat bahwa dengan charger 65 watt dia bisa lebih baik sedikit performance-nya ya. Lalu touchpad yang tadi center to body. Kemudian tidak adanya slot SODIMM membuat RAM-nya ini memang ya udah nggak bisa di-upgrade lagi. Jadi pastikan dulu kalau mau beli ini apakah RAM 8GB cukup, apakah 4GB cukup ya. Tentunya itu harus benar-benar dipertimbangkan. Dari sisi menariknya, layar IPS-nya, color gamutnya 100% sRGB terbilang jarang ada di laptop dengan harga terjangkau. Terlebih kalau bicara yang Core i3 yang harganya sekitar 6 juta. Keyboardnya dilengkapi dengan backlit juga dengan 2 tingkat brightness, kemudian bodinya metal. Nah, ini juga barang langka di harga 6 juta terutama ya. Performa juga masih mencukupi untuk kebutuhan segala macam kebutuhan ya. Setidaknya untuk Core i7 yang kami pakai ini memang masih cukup mantap walaupun memang Core i7 sudah agak berumur, tapi bukan berarti performanya terlalu tertinggal juga ya. Kemudian yang penting banget ada 2 Starlight untuk webcam. Ini pelajaran dibawa Infinix dari smartphone. Jadi ini akan membantu sekali memberikan pencahayaan ekstra saat kita menggunakan webcam. Ya, jadi kita lihat bahwa Infinix Inbook X2 ini hadir mengisi kurangnya pilihan laptop di rentang harga 6-9 jutaan di Indonesia saat video ini dibuat.
Memang disayangkan bahwa versi Core i3 belum dilengkapi dengan RAM 8GB dan Core i7-nya belum 16GB seperti yang diharapkan oleh banyak orang ya. Akan tetapi kalau kita melihat persaingan pasar di laptop yang tipis, harga dan spesifikasi jajaran laptop Infinix X2 ini memang tergolong ya lumayan pantas ya. Yang jelas untuk kebutuhan kekinian seperti video call, laptop ini datang dengan keunggulan yang membuatnya bisa diajak meeting on cam bahkan dalam kondisi gelap sekalipun. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.